denkt nog altijd aan haar droomlanden. Nagasaki dan Hiroshima sudah dibom. Berarti Nippon sudah kalah. Aku harus memberitahu Soekarno segera. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Mari Bung, kita duduk dulu. Jadi, ada apa kedatangan kemari Bung? Ada kabar gembira, Bung. Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Ini terjadi kekosongan kekuasaan di negara ini. Ini kesempatan kita untuk merdeka. Apakah itu benar? Benar, Bung. Saya mendengarnya langsung dari radio. Kita tidak boleh mudah percaya dan berita itu. Benar apa yang dikatakan Bung Karno. Kita harus tetap waspada, karena ini menyangkut kepentingan bangsa. Kita harus mengetahui kebenaran dari berita itu. Kita tidak boleh gegabah dalam mengambil keputusan. Tapi apa yang saya dengar dari radio itu benar. Tidak. Lebih baik kita tunda dulu. Ya sudahlah, kayak begitu. Saya permisi dulu. Nippon sudah kalah oleh sekutu. Ini kesempatan kita. Hanya ada dua pilihan. Menjadi besar karena mandiri atau menjadi budak di negeri sendiri. Jangan putus asa saat ini, kita bisa berubah. Tapi bagaimana kalau mereka tidak mau? Jika mereka menolak, kita bisa berubahnya untuk mengambil langkah berikutnya. Baiklah kalau begitu, mari kita berangkat ke rumah Bung Karno. Assalamualaikum. Apakah Bung Karno ini ada, Bu? Tidak, kamu masih ada di dalam. Begini, Bu, ada kesempatan sama ini, Pak. Kalau begitu tunggu dulu, kebetulan sedang ada sebuah belum banget. Saya panggilkan dulu ya. Pak Mas, itu kan ada tamu katanya mau ngomong dulu. Sudah, semua saya. Jauh. Begini, Bu, kedatangan kami sini untuk membicarakan tentang kepentingan mempercepat kemerdekaan Indonesia. Apakah kita memikirkan bahaya bagi kita semua jika kita tetap memproklamasikan Indonesia? Tapi kami tetap ingin mempercepat proses proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ini, Gorpet, saudara bisa membunuh saya sekarang juga. Bu, tenang, kita bisa bicarakan ini dengan baik. Saya tidak bisa melepas tanggung jawab saya sebagai ketua PPKI. Saya harus tanya dulu kepada wakil ketua PPKI besok hari. Mereka tadi benar-benar memaksa saya untuk cepat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Padahal itu kan harus dibicarakan baik-baik dengan para PPKI yang lain. Memang benar, Bu. Kita harus membicarakan di dalam rapat PPKI. Karena PPKI adalah badan yang akan mengurus kemerdekaan Indonesia. Saya setuju. Hal terpenting yang harus kita lakukan adalah menghadapi sekutu yang akan menguasai bangsa ini lagi. Soal kemerdekaan bisa kita bicarakan di rapat PPKI di 18 Agustus mendatang. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Bung Karno dan Bung Hatta bahkan tidak menyetujui usulan kita. Apalagi mereka tidak mempercayai berita ini. Bagaimana kalau mereka berdua kita bawa ke Rangas Dengklok? Karena di sana ada tempat pemusatan tentara peta yang sangat terjamin keamanannya. Baiklah, mari kita culik Bung Karno dan Bung Hatta sekarang juga. Baiklah, izinkan saya berbicara terlebih dahulu kepada Ketua Wakil. Kamu harus pergi dulu. Kamu ingin pergi dengan Pak Muda. Pergi kemana? Rawat. Boleh ikut saya ikut. Perasaan saya air ini begini. Baik. Sudah bicaranya? Ayo. Bikana, keluar kamu. Ada apa ini, Bung? Masih pagi. Kemana kamu bawa Soekarno dan Hatta? Saya tidak tahu.
Saya akan menjamin keselamatan mereka saat mereka kembali ke Jakarta. Dan saya akan menjamin proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus. Dan selambat-lambatnya jam 12 siang. Baiklah, kami akan mengantar Anda ke Rangas Dengklok. Mari. Ayo cepat, sekarang adalah waktu yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Oh, saya tidak bisa. Cepat proklamasikan kemerdekaan Indonesia sekarang juga, atau kau bunuh kau. Mau pistolku begini? Apa-apaan kalian ini? Tidak apa-apa, Bu. Kami hanya ingin cepat segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia ini. Ya, saya paham akan hal itu. Tapi bila Kang Mas tidak ingin memproklamasikan kemerdekaan saat ini, beliau memiliki alasan tersendiri. Dengan cara bagaimana lagi? Keputusan ada di tangan mereka berdua. Ya sudah, sebaiknya kita selesaikan masalah ini dengan kepala dingin, tidak dengan emosi. Subarjo, bagaimana polisi di Jakarta? Tidak ada revolusi apa-apa, Bu. Berarti kita telah mengulang waktu kita sia-sia di. Benar, mari kita kembali ke Jakarta. Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, dan Wikana mendatangi rumah Laksamana Maeda. Maksud kedatangan mereka ialah untuk menanyakan kebenaran Jepang menyerah kepada sekutu dan meminjam rumah Laksamana Maeda sebagai tempat membuat naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Akhirnya mereka pun menggunakan rumah Laksamana Maeda sebagai pembuatan naskah proklamasi yang disusun oleh golongan muda dan golongan tua. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.